Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad wal fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa addim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina wa maulana Muhammad sayyidil qawnain wa ashrafil thaqalain al-mahbub عند رب المشرقين والمغربين وجد الحسنين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وبقلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعاء لا يستجاب له. Para hadirin dan hadirat yang insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala para pecinta dan perindu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapatkan syafaat dan pandangan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-mukarramin wal muhtaramin wa nahusu bidzikri, yaitu pimpinan majlis AJ Ashabul Jannah. Masya Allah, semoga yang mengikuti majlis Ashabul Jannah di dunia insya Allah nanti kelak di akhirat menjadi Ashabul Jannah, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Yaitu pimpinan majlis Al-Ustadz Mas Muhammad Andi dan juga penasihat majlis Ustadz Ali Wafa Kamil. Semoga beliau-beliau diberikan panjang umur, sehat wal afiyah, dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membimbing kita, mendidik kita, mengajak kita ke jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti kelak di akhirat sarang-sarang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang kita muliakan yaitu Bapak John Arif, yaitu sebagai sahibul bait, semoga beliau diberikan panjang umur, sehat wal afiyah, dan diberikan keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh solehah, hafidin hafidat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga Bapak Kades kita, yaitu Bapak Kades Kasihan Timur, Bapak Haryanto. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau kades yang amanah, dijadikan kades yang luar biasa mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rahmah kepada umat dan atau masyarakatnya. Dan semoga beliau diberikan panjang umur, sehat wal afiyah, dan diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk mendengarkan suara rakyatnya. Amin ya rabbal. Dan semoga anak turunnya dijadikan anak yang soleh solehah, dijadikan hafidin hafidat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, barusan banyak sekali dari Ustadz siapa yang pertama? Sebelumnya Ustadz Ali Wafa
sudah sedikit memberikan ilmu agama dan juga dilanjutkan dari Ustadz Imdad yang apa namanya promosi saya tadi kayaknya. Saya dipromosikan, padahal saya tidak minta endorse, tapi di endorse sama beliau. Semoga guru-guru kita semuanya diberikan panjang umur, sehat wal afiah, dan juga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menyambung dakwah lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dalam rangka tasyakuran Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan harlah sahabat AJ. Harlah yaitu hari ulang bukan hari lahir. Hari lahir ya, sama ya. Harlah hari ulang tahun apa hari lahir? Bukan hari ulang tahun. Bedanya apa? Ayo, bingung ya. Kalau hari lahir harinya yang pas lahir. Kalau hari ulang tahun tiap hari diulang terus. Iya apa enggak? Tiap tahun diulang ya? Iya. Tiap tahun diulang enggak? Kalau sampai ya enggak pernah ulang tahun, cuma sekali saja ulang tahun, bukan ulang tahun namanya. Soalnya tahun depannya enggak diulang. Allahumma shalli ala Muhammad. Memang setiap apapun yang bersandingan dengan Nabi Muhammad insya Allah akan mulia. Dan alhamdulillah pada malam hari ini harlah sahabat Aji digandengkan, digabungkan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi Muhammad juga itu hari ulang tahun Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ulang tahun bukan happy birthday to you. Ya, Nabi Muhammad kalau ulang tahun itu bukan happy birthday to you. Kok guyu? Salah tak? Salah bu? Bu? Salah? Enggak kan? Happy birthday to you. Loh kok guyu? Salah berarti. Yang bener apa? Hah? Apa? Ngoyo. Ngawur arek adro iki. Allahumma shalli Muhammad. Nabi Muhammad memperingati hari ulang tahun beliau adalah dengan puasa. Nabi Muhammad ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa sih engkau setiap hari Selasa itu puasa?" Apa kata Nabi Muhammad SAW? Iya, aku puasa karena fihi wulidtu wa fihi unzil alayya. Apa kata Nabi Muhammad? Iya, aku setiap hari Senin itu kenapa puasa? Karena di situ hari ulang tahunku. Di hari puasa makanya Bu kalau hari ulang tahunnya sampean apa? Kemis kayak ya, hari terserah hari apapun ketika hari ulang tahun sampean dipuasai agar berkah. Ya, itu happy birthday to you. Nabi Muhammad setiap hari Senin diulang tahun ini, dipuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga di hari Senin juga diturunkan yang namanya Al-Quran. Diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham Gi? Jadi orang yang pertama kali memperingati Maulid Nabi Muhammad yaitu Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad sendiri. Jangan ikut-ikutan orang-orang yang sana. Maulid sesat Pak sampean Pak. Sampean lungguh kene disesatno gelem sampean. Ono wong kaya ngono kene. Hah? Ada orang kayak gitu di sini. Aman. Alhamdulillah. Le ono siji ae, ndak bahaya ta wong kaya ngono.
Hah? Wo langsung usiran, Pak. Ya, wong kayak ngono iku diusir. Ojo didelek di tempat yang aman karena penyakit. Wong maulid sesat jarene. Enake lho. Maulid sesat jarene. Maulid ini apa sih yang dibaca di dalam maulid? Pujian kepada Nabi Muhammad. Sholawat kepada Nabi Muhammad. Berkumpul di tempat ini berkumpulnya kita di tempat ini adalah kita bersilaturahmi antar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya saudara. Karena apa? Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya seorang mukmin itu adalah saudara. Al muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Yashuddu ba'duhum ba'dha, yang saling menguatkan satu sama lainnya. Sesama muslim tidak ada yang namanya ilo-iloan, ya, tukaran, ndak oleh, ya, ndak boleh Bu. Apa maneh sampai fitnah-fitnahan. Aduh, ini bukan ajaran Nabi Muhammad, bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih? Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersuka cita atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bukti bahwa kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita ke tempat ini adalah bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Kita adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita Bu, duduk yang di tempat ini sekarang ini adalah orang pilihan. Orang pilihan. Di daerah kita ada enggak orang sehat? Banyak. Orang nganggur? Banyak. Orang yang enggak sibuk maksudnya? Banyak. Orang yang punya kesempatan waktu? Banyak. Di rumah nonton TV, main HP, nyekrol Shopee, belanja, di tele keranjang tapi ndak tuku. Ono ning kene. Pas yang bersuara ibu-ibu. Karena ini adalah kerjaan ibu-ibu. Kenapa seperti itu ibu-ibu? Karena nunggu uang dari tak tele keranjang sik yo Mas. Kalau nak duit tuku. Pas bojone ndak ngekeki duit, ndak tuku-tuku, akhirnya jajan sing didele nang keranjang apa? Jamuran. Kan ada tuh. Pele kasih keranjang, sret, masuk. Sampai tulisannya kuno 99 plus. Lah sing guyu iku biasae pelakune. Iya, pelakune. Lah ya kasih guyu. Pira iki bisa nih lakune iki. Paling sing ndak guyu nenek-nenek. Soalnya ndak duwe Shopee. Paling butuhne, "Nduk, aku pengen iki, Nduk, tukokno nang Shopee." Tuwek. Nenek-nenek ngono. Ada di sini nenek-nenek gitu. Nenek-nenek sosialita berarti. Akeh. Wah, hebat orang sini. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Semangat kalau dibacakan sholawat semangat. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu bukan orang yang ketika kita minjem uangnya kita tidak dikasih, bukan. Orang pelit itu bukan orang yang ketika kita minta sumbangan tidak dikasih, bukan. Orang pelit itu ketika kita butuh apa-apa, tetangga kita tidak ngasih bantuan, bukan. Kita minjem kepada orang, kenapa mereka tidak ngasih? Mungkin dia punya uang, tapi uangnya dia untuk keperluannya dia. Kemudian kita minta sumbangan ke rumah-rumah, kenapa tidak ngasih? Mungkin orang itu lagi ada butuh. Nah, orang yang pelit itu orang, kata Nabi Muhammad, orang yang ketika disebut namaku tapi dia tidak menyebut namaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah,
Kenapa kok bisa pelit? Karena sholawat, jawab sholawat tidak bayar. Bayar apa enggak? Pakai tenaga enggak? Ya enggak. Makanya cek apa lek ngarani medit. Cek medit, cek cerek kadang nyebut apa? Jawab sholawat soro, ndak jawab. Padahal yo ndak ngelongi tenaga. Ngelongi tenaga. Ndak ngotot-ngotot kayak Allah mati, ndak kayak ngono sampean. Ndak sampai kayak ngono padahal cuma Allahumma sholli Muhammad, Allahumma alaihi. Cuma ndak bayar. Masa kate Allahumma sholli Muhammad, sik endi dhuwitku ya? Allahumma sholli alaihi. Ndak. Bayar. Mangkane ta uang sing ono ketika orang baca sholawat Allahumma sholli Muhammad nyebut, nah itu orang yang tidak pelit. Ngerti Bu nggih? Pun. Tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah ketika kita duduk di tempat ini berbahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sebagai Syekh Asy-Sya'rani mengatakan Allahumma habibni ilan nabi wa habiban nabi ilayya. Apa katanya Imam Sya'rani? Ini di setiap sholatnya beliau sampai dibuat wirid, Pak. Doa ini sampai dibuat wirid kepada Imam Sya'rani. Ya Allah, habibni ilan nabi, ya Allah berikan tambah cinta saya kepada Nabi Muhammad. Cinta saya lebihkan ya Allah, tambahkan kecintaan saya kepada Nabi Muhammad wa habiban nabi ilayya, dan berikanlah kecintaan Nabi kepada saya. Berikan saya cinta yang lebih kepada Nabi dan berikan kepada cintanya Nabi kepada saya. Ini sampai dibuat wiridan sama Imam Asy-Sya'rani. Agar apa? Beliau itu tambah cintanya kepada Nabi luar biasa. Dan juga Nabi cinta kepadanya. Kalau kita dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, wis sampean pasti masuk surga. Karena sampean punya dekengan pusat. Siapa dekengan pusatnya Allah? Siapa dekengan pusat Allah? Nabi Muhammad. Wis tertulis kok di surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ndak ono la ilaha illallah selamat ngono, ndak ono. Muhammad Rasulullah. Wis jejer ambek jenenge Allah. Dekengan pusat, Pak. Makane sampean itu doa terus, ya Allah berikanlah saya kecintaan saya, tambahkan kecintaan saya kepada Nabi Muhammad. Dan ya Allah jadikan Nabi Muhammad cinta kepada saya. Oh, kalau sudah seperti ini berarti dia benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah kita cinta kepada Nabi Muhammad, berarti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Apa kata Allah? Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Barang siapa, Pak, yang cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka cinta kepada Allahnya itu carpak. Ngomong cinta, bencinta ke Kanjeng Nabi, engkibib cinta. Terus ben salat. Tak bejeng, Pak. Ngakona cinta ke Kanjeng Nabi. Berarti dia tidak cinta. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fa ahibbuni?
Jika kalian cinta kepada Allah, maka cintailah aku. Kenapa kok fattabi'uni? Kenapa kok mengikuti Nabi Muhammad bukan cinta kepada Nabi Muhammad? Nah, ini disebutkan bahwa ulama mengatakan li'annal ittiba samaratul mahabbah. Karena buahnya daripada cinta ini, mahabbah ini adalah mengikuti. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, berarti kita sudah harus mengikuti apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ye, paham? Leduk lah. Apanya saya leduk itu? Oh, balon. Allahumma Muhammad. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, berarti kita mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi. Karena tolak ukur cinta kepada Allah adalah cinta duluan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, tidak ada bu Nabi yang ketemu Allah sak sandal-sandali tidak ono bu, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Musa yang dijuluki Kalimullah, seorang nabi yang berdialog dengan Allah, itu Pak sudah di Bukit Tursina. Di atas bukit Nabi Musa berdialog dengan Allah. Itu pun sendalnya Nabi Musa disuruh ngelepas sama Allah. Coplokan sik sendalmu. Tapi Nabi Muhammad sandal-sandali ketemu Allah. Lagi, ya apa? Kalau ndak cinta kepada Nabi Muhammad ndak kayak ngono. Kayak sampean lek ono calone sampean seumpama. Lek wis sampean cinta, bayu. Melbu omahe, wis ndak apa-apa sandale lebokno ndak apa-apa. Apa maneh maratuwa nih, wih calon mantu kesayangan iki ndak apa-apa le, lebokno sandalmu le, lebokno. Wis ndak apa-apa. Ono tembeleke, Bu. Ndak apa-apa wis engko dipel ambek anake. Saking cinta. Bayangno, lek wis cinta kaya ngono, Bu. Ya. Jika cinta melekat, ojo diterusno. Ojo bahaya lek diterusno, men. Allahumma Muhammad. Bayangno, itulah kalau kita cinta kepada Allah, tolak ukurnya kita duluan cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah kita cinta kepada Nabi Muhammad, otomatis kita cinta kepada Allah. Karena apa? Kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad, apa yang diajarkan, dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ke tempat ini, duduknya kita karena cinta atas atau bahagianya kita atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cinta, yang bahagia atas kelahirannya Nabi Muhammad, bukan kita duluan Pak yang bahagia Pak, tapi paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman Nabi Muhammad. Tahu paman Nabi Muhammad siapa itu? Yang bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad, tahu sampean? Siapa? Pak Wahab. Ngawur. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib ngawur kira. Abu Thalib ini adalah ayah dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang mendidik Nabi Muhammad setelah kakek Nabi Muhammad. Ngawur Abu Thalib jadi ini. Abu Lahab. Kenapa kok seperti itu bahagianya? Karena ponakannya. Sampean lek ono ponakane sampean lahir, seneng ndak? Seneng ndak seneng? Seneng ndak seneng? Kecuali sampean lek iri. Baru ndak seneng. Ono niki nih. Ponakane lahir iri. Gendeng berarti. Ponakane lahir iri. Lho, apa ana sing diirino? Seneng. Ya Allah, adikku utawa mbakku rek duwe anak. Seneng.
Siapa sih ndak seneng? Seneng, wah leduk boleh. Seneng Pak Abu Lahab, seneng ketika pembantunya, budaknya yang bernama siapa? Siapa budaknya Abu Lahab? Suwaibah. Suwaibah. Siapa Bu? Budaknya siapa? Budaknya siapa? Suwaibah. Budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah. Wahai tuanku ya Sayyidi. Karena budaknya otomatis memanggil Abu Lahab tuanku. Ya Sayyidi, wahai tuanku. Iya, ono apa Suwaibah? Keponakanmu, putra daripada Abdullah telah lahir. Seneng. Ya memang dulunya Nabi Muhammad tidak tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Seneng. Iya ta, seneng. Gembira. Padahal nantinya itu akan dimusuhi oleh Abu Lahab. Ketika masa kecilnya lahirnya Nabi Muhammad, gembira itu Abu Lahab. Gembira. Kenapa seperti itu? Karena zaman dulu Bu, zaman dulu anak laki-laki itu dibangga-banggakan oleh orang dulu. Sedangkan anak perempuan itu aib bagi orang dulu. Ini. Orang perempuan aib. Aib. Orang lahiran, anaknya perempuan aib. Sampai saking malunya anak perempuan ini dibunuh oleh bapaknya, dipendem hidup-hidup, bayangno. Oke. Orang jahiliyah dulu malu ketika Abu Lahab mendengar ponakannya laki-laki lahir daripada Sayyidah Aminah. Luar biasa bangganya, senangnya luar biasa, sampai-sampai Suwaibah itu dimerdekakan oleh Abu Lahab. Wis, nduk kon saiki merdeka wis, duduk budakku maneh. Langsung. Padahal Bu, budak itu harganya kalau zaman sekarang budak itu harganya kurang lebih seperti harga Alphard. Piro hargane regane Alphard? 500 juta lebih Bu. Bahkan ono sing sak M ber. Ya, sak M. Di rumah ada Alphard. Alhamdulillah saya punya Alphard. Yang setiap hari saya baca. Ya, pokoknya di Al-Fatihah dulu aja. Semoga dapat Al-Fatihah. Ngono lah Bu. Ndak seneng sampean ya wis. Memang sampean iku senengane odong-odong apa enggak rai? Allahumma shalli Muhammad. Atas gembiranya Abu Lahab sampai memerdekakan siapa? Suwaibah. Dimerdekakan. Dan ini adalah sodakoh pertama kali daripada Abu Lahab. Orang yang pertama kali termasuk orang yang bersodakoh atas kelahiran Nabi Muhammad adalah Abu Lahab. Bayang no, budak seharga ratusan juta dimerdekakan cuma-cuma. Bayang no, karena gembira atas Nabi Muhammad. Lek sampean ono mulutan nang di nang Kasihan Timur. Ayo sumbangan panitia nang omahe kono siji-siji nggo amplop no. Adek sing dilebokno nang amplop 2000. Ngakune umat Nabi Muhammad. Gayane cinta sampai Nabi Muhammad. Ono acara mulutan ngekei 2000. Abu Lahab sing mlebu neraka 500 juta Bu. Lah sampean sing njaluk syafaat, ya Allah isfa' lana 2000. Regane syafaat 2000 ta prasane. Pengen mlebu surga? Pengen. Sedekahmu piro? 5000. Regane surga 5000. Surgane sapa? Udin. Alhamdulillah Muhammad. Aja medit-medit Bu nggih. Saonoke dhuwit nang dompet piro? 50. Tekno Bu, aja wedi Bu. Aja wedi. Iki tak ceritani sampean.
Di dalam hadis disebutkan ketika orang membantu orang lain, ya, contohnya ono Udin ambil Ipin. Udin iki dibantu ambil Ipin. Tapi ketika otomatis kan punya Udin ini punya apa? Utang budi. Ya. Bukan utang nang budi itu tuh. Utangnya nang Ipin, tapi punya utang budi, punya hutang budi. Akhirnya apa? Ipin ini luar biasa api aku. Opo ae? Opo ae letuk-letuk mulai mau. Mangkane ta. Balon iki dijogo dipeluk ngene lho. Lah ndak dilebokno nang kene. Loh, kaget kok bojone sampean mulai-mulai. Loh, kok tengi bojoku kok melembung ngene. Allahumma shalli Muhammad. Lah, si Udin minta apa? Dapat bantuan, dapat kebaikan daripada Ipin. Kemudian si Udin ini ndak bisa balas atas kebaikan si Ipin. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ketika ada umatku yang mempunyai hutang budi kepada saudaranya, maka umatku ini yang satu ini tidak bisa membalasnya, demi Allah aku yang akan membalasnya di hari kiamat. Bayangin. Ana mukafi, kata Nabi Muhammad, aku yang akan membalas hutang budinya si Udin. Ini antara umat. Sedangkan ketika kita mengadakan maulid yang seperti ini, kita adalah sudah bersedekah atas Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin Nabi Muhammad tidak balas apa yang kita lakukan di hari kelahiran Nabi Muhammad. Paham bu sampean? Kita punya kebaikan kepada orang, Nabi Muhammad yang membalas, apalagi kita sudah berbuat baik atas kelahiran Nabi Muhammad sendiri. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu tidak membalas, langsung dibalas bu. Makanya ojo dit ono acara sumbang, tidak ada harta kita bu ketika kita keluarkan untuk sedekah berkurang, tidak ada. Itu matematika kita bu. Kalau uang kita keluarkan, itu matematika kita memang kurang apa enggak? Ketika sampean punya uang 100.000, duit eketan loro, ono uang narik amal-amal, sampean tokno siji 50.000, kurang apa nambah? Kurang. Jadi saya yang mau nih saya apa 100.000 jadi saya karena keluar saya 50. Aduh rek, kurang. Nah, itu matematika kita. Tapi kalau matematikanya Allah lain, Bu. Tidak ada harta yang kita keluarkan untuk sedekah illa kecuali bal yasdad 3 kali bu, maka akan bertambah. Sejatinya sedekah adalah mancing rezeki dari Allah. Mancing rezeki Pak, sedekah itu mancing rezeki. Percaya sampean? Percaya tidak percaya? Awas tahun ngarep tidak semeriah, kurang apa? Malah ngurang kemeriahannya dari ini. Harus meriah tahun depan. Yang tadinya hanya terong, hanya pete, hanya apa mana pare, tahun depan daging sak kiloan. Allahumma Muhammad. Pasti bukan hanya orang Kasihan Timur sak meloko-melokoi teko. Ya bunda, daging sak kilo bukan pentol enak. Iya. Maka nih sedekah sengake. Ngerti bu? Cek nih tadi ini paling minim daging pitik bu. Paling minim daging pitik. Akhirnya enggak apa? Daerah apa namanya nih? Daerah Tikuan sini. Isu-isu sarapan bareng. Ya begini oleh daging. Masuk kata sampean mangan daging saiki. Isu-isu sarapan bareng. Acara mulutan. Alhamdulillah. Berkahnya Nabi Muhammad.
Ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad, Pak, kita dikatakan oleh pujangga, tak kenal maka kita harus kenal dulu kepada Nabi Muhammad. Siapa diri Nabi Muhammad itu? Bagaimana sifat Nabi Muhammad? Bagaimana budi pekertinya Nabi Muhammad? Harus kenal, Pak. Harus kenal. Kalau tidak kenal, tidak mungkin. Lek sampean wis perjodohan dulu nih sampean, pas tidak kenal mbek bojone sampean. Ya apa? Biasa ae. Ya namanya perjodohan biasa ae. Ojo pas jodohan nang kuade miring siji miring kene siji miring kono. Ya ndak kenal, Pak. Coba wis kenal. Ta'aruf, ya. Kenal. Oh namanya ini. Oh baik akhirnya ndak bisa kenal sama orang langsung. Pengen cerita dari keluarganya. Ya opo sih arek iki? Oh arek iki api, arek iki ngene. Terus tanggone maneh ngomong, "Wah arek iki api, hafal Quran, sholate Masya Allah, ambek tonggo-tonggo api." Seneng ndak kita? Seneng, Pak, meskipun ndak teko awak wong dhewe, seneng. Begitu kita, Pak. Kalau pengen cinta kepada Nabi, ojo nang pasar tok, Pak. Ojo nang Roxy tok, Bu. Ndak ono nang Roxy bahas Nabi Muhammad, ndak ono. Nang pasar ndak ono. Nang di majelis taklim. Cedeki ulama lek pengen kenal Nabi Muhammad. Pengen kenal Nabi Muhammad tapi tidak pernah ke majelis. Pacapa. Cedek ono. Dengan apa? Hadir majelis. Pasti guru-guru kita itu membahas tentang Nabi Muhammad. Oh Nabi Muhammad seperti ini. Kalau kita diceritakan cerita Nabi Muhammad luar biasa, Bu. Adem hati, Bu. Ya Allah, ternyata Nabi Muhammad seperti ini. Awake dhewe iki urip akhirnya iya yo. Ternyata ngene. Akhlakku iki kurang. Tingkah lakuku iki kurang. Kalau kita tahu dengan cerita Nabi Muhammad, Allah luar biasa kecintaan dan akhlak budi pekerti dan rahmatnya Nabi Muhammad SAW kepada orang, Bu. Ya, Nabi Muhammad SAW langsung yang menyuruh kita cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyuruh kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Muhammad dawuh, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya hatta ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Apa kata Nabi Muhammad? La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang sampai aku lebih dicintai daripada siapa? Bapaknya. Daripada siapa lagi? Anaknya. Daripada siapa lagi? Suami, istrinya dan seluruh umat manusia. Hanya Nabi Muhammad yang patut kita cintai. Bapak kita, kalau kita ngomong, siapa yang paling kau cintai? Orang tua pastinya. Ya benar. Karena orang tua kita yang mendidik kita, yang membiayai kita, yang berikan baju kita, menyekolahkan kita, nguliahkan kita. Akhirnya apa? Orang tua saya yang paling saya cintai. Salah. Yang cintai adalah Nabi Muhammad. Yang kita cintai adalah Nabi Muhammad SAW. Meskipun orang tua kita membiayai kita, orang tua kita menyekolahkan kita, mendidik kita dari kecil kita dirawat sampai orang tua kita ndak bisa tahajud karena kita, karena kena ompolnya kita, karena kena muntahnya kita waktu kecil mungkin, sampai sibuk dengan kita ndak sempat sholat malam, ndak bisa, kecapean karena kita. Meskipun seperti itu tetap Nabi Muhammad yang lebih utama, yang paling kita cintai. Karena orang tua kita tidak menjamin kita di akhirat selamat, Pak. Karena apa? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani.
Yauma yafirul mar'u min akhi, nanti di akhirat itu orang-orang di sendiri-sendiri, Pak. Bingung ngurusi diri sendiri. Teman kita wis duduk koncoku kon saiki aku bingung ngurus awakku dhewe. Terus apa maneh? Wa ummihi wa abi. Orang tua kita, Pak, yang dulunya yang bersama kita di dunia, kita dididik, dirawat dan lain sebagainya di dunia. Wis nafsi sendiri-sendiri sekarang bingung ngurusi dosane dhewe. Bingung, Pak. Wa sahibatihi, dan istri kita pun masih sing istri kita menor ngoncaya awake dhewe ning donya. Tetep wis ndak direken sampean, Pak. Wis rono kon aku ndak kenal, aku dhewe-dhewe saiki ngurusi dosane dhewe. Wabani, anake sampean pun ndak ngurus sampean. Mangkane ta ojo nemen-nemen cinta sing nemen kepada Nabi Muhammad. Kenapa seperti itu? Nabi Muhammad lah yang akan menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Nabi Muhammad, tidak ada orang lain. Sampai-sampai umat daripada nabi-nabi terdahulu tidak bisa nabi-nabi mereka memberikan syafaat kepada umatnya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ngurusi awake dhewe iki bukan hanya di dunia tok, Pak. Neng dunya, Bu, Nabi Muhammad ngurusi kita. Sing tambeng-tambeng koyo awake dhewe iki. Ya, dikongkon salat engkoan. Bahkan ya engko mari ngene. Diluk maneh. Akhirnya lewat. Mari engko mari ngene diluk maneh. Lewat wis. Kebablas. Apa maneh main game. Wis sik mari ngene iki. Sik mari ngene mati. Ya sik mari. Duhur entek mari assalamu alaikum. Waduh mau alik rek. Ayo cepat. Sampai adzan ilang duhure wis. Ya kaya ngene iki Nabi Muhammad sibuk dengan orang yang seperti ini. Yang seperti kita ini. Di dunia dan di akhirat kita diurus, Pak. Setiap hari Kamis amalan kita disetorkan kepada Allah. Setiap hari Kamis amalan kita disetorkan kepada Allah oleh malaikat, tapi di stop dulu oleh Nabi Muhammad. Sik malaikat, iki sapa iki? Umatmu ya Rasulullah. Nah, gini. Tak delok sik. Didelok disetorkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilihat amalnya, ya Allah, Paijor bin Paimin maksiat. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sedih. Ndak nyukurno. Kapok neraka kon. Ndak gitu Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, sedih Nabi Muhammad dengan mengatakan Allahumma gfir lahu. Ya Allah, ampuni dia. Didoakan sama Nabi Muhammad, Pak. Bu, didoakan, Bu. Ya Allah, juminten rek. Bin ngatijan. Mulai mau ngibahi tanggane. Astagfirullahaladzim. Allahumma gfir laha. Ya Allah, ampunilah juminten ya Allah. Didoano sampean, Bu. Ndak disyukurno, syukur kon mlebu neraka. Ndak gitu, Bu. Nabi Muhammad rahmat, Bu, kepada umatnya. Ya, makanya sampean itu rahmat sampai umat Nabi Muhammad. Ojo musuhi. Ono nang wong kene sing musuh-musuhan. Kata munu kok ngakui umat Nabi Muhammad. Rahmat, Bu, kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad. Asyidda'u al-kufar ruhama'u bainahum. Syiddah kereng ambek wong kafir, warhama'u bainahum, dan rahmat kasih sayang kepada antara mereka. Itulah ciri-ciri sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, ngerti, Bu? Kalau sampean cinta kepada Nabi Muhammad, ittiba, yaitu mengikuti Nabi Muhammad. Maka yang ini yang pertama sifatnya itu rahmah. Kenapa Nabi Muhammad seperti itu?
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad untuk apa? Menjadi rahmatan lil alamin, yaitu menjadi rahmat kasih sayang terhadap seluruh alam. Itu Nabi Muhammad, Bu. Ikuti meskipun tidak semua, tidak nemen rahmati setitik-titik tidak apa-apa, Bu. Yang penting niatnya ikut dengan Nabi Muhammad. Seperti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat ya Allah, Allahumma gfirlahu. Itu di hari Kamis, Bu. Ketika ngelihat amalan kita baik, senyum Nabi Muhammad, senyum gembira. Makanya gembirakan Nabi Muhammad dengan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu saja, setiap sholat, Bu, Nabi Muhammad doakan kita. Waktu itu Sayyidah Aisyah bangun ketika Nabi Muhammad sholat. Namanya rumahnya Nabi Muhammad ya, rumahnya Rasulullah itu tidak kayak umah dewi, Bu. Awake dewi umahnya kan gede-gede, kamarnya gede. Lah iku ndak omah Rasulullah setitik. Akhirnya apa? Ketika Nabi Muhammad sholat, itu kakinya Sayyidah Aisyah itu kena di tempat sholatnya Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Sayyidah Aisyah minggir, bangun karena Nabi Muhammad sholat. Nunggu ngelihat Nabi Muhammad. Kemudian setelah Nabi Muhammad salam, ngelihat Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad senyum. Wahai Aisyah, apakah engkau mau aku doakan, katanya. Sopo ndak seneng, Bu, minta didoakan langsung. Bukan minta loh ini, ditawari doa. Siapa yang menawarkan doa? Orang yang dosanya diampuni yang lalu dan yang akan datang. Ndak duit bisa. Ya wis, ketika ngangkat tangan dengan doa otomatis diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sopo? Mak sampean ono ketemu kiai, le gelem tak doano le. Wah, sapa sing ndak gelem, Mak? Didoano kiai. Ndak usah matur, kiai nyuwun doa. Ndak usah, Pak. Langsung, le tak doano. Seneng ndak sampean? Seneng. Itu Nabi Muhammad yang menawarkan. Nabi Muhammad, sapa sing ndak seneng? Iya ya Rasulullah. Didoakan, Allahumma gfirli Aisyah ma taqaddam wa ma ta'akhkhar, ma asarra wa ma a'lana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang lalu dan yang akan datang. Dan ampunilah dosa-dosa Aisyah yang sembunyi-sembunyi dan yang terang-terangan. Yang kecil dan yang besar, semua didoakan untuk Sayyidah Aisyah. Senyum Sayyidah Aisyah, terima kasih. Cekelangkongnya Rasulullah, terima kasih. Akhirnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah wahai Aisyah, engkau aku doakan seperti ini. Sekarang ini aku telah doakan engkau bahagianya luar biasa seperti ini. Sedangkan setiap sholatku aku mendoakan umatku yang seperti ini. Bayang no? Yang doakan kita Rasulullah, Pak. Makanya malaikat Jibril itu ketika melihat umat Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka, geleng-geleng kepala. Nemen arek iki. Umat Rasulullah kok mlebu neraka. Bayangno. Apa ndak parah wisan. Umat Rasulullah sing bendino didoakno ambek Rasulullah sik mlebu neraka. Ya apa maksiate kira-kira? Apa kayak Fir'aun tak sampai ngaku Tuhan? Oh, no pancene ono ngaku Tuhan ya. Haiki. Inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di dunia, Bu. Di akhirat, manusia yang paling sibuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita wis dewi-dewi. Istri kita dewi-dewi sing sampean bangga-banggakno, sampean pamer-pamerno, Pak. Bojo sing sampean tukokno skincare bendino. Sekali skincare, sekali tuku entek. Ya apa bu glowingi kira-kira sekali tuku entek itu. Biasanya buat berapa kali, Bu, skincare, Bu? 1 bulan. 1 bulan, Bu. Iki ndak usah sebulan, sedino entek. Tuku maneh esuk, sampean banggakno. Tutuk nang akhirat, wis sapa kon ndak kenal aku. Iki dikurukno sampean.
Sing sampean pisan sing bangga-banggakno bojone sampean. Wih iki lho bojoku sing awake gagah, ganteng, dipamerno pas arisan, pas kondangan iki lho bojoku. Tapi nang akhirat wis dewi-dewi Dik, dewi-dewi kon duduk ndak kenal aku. Itu. Tapi Nabi Muhammad orang yang sibuk, sibuknya orang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad sibuk, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndak ridho kita semuanya masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad? Lan arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, saya ndak ridho, ndak rela satu saja umatku masuk ke dalam neraka. Bayangno. Cintanya Nabi Muhammad, rahmatnya Nabi Muhammad kepada kita, Pak. Ndak ridho, ndak rela satu saja dari umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah. Sampai-sampai Pak, nggih, sampean kalau sampean tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan likullin nabi da'watun mustajabah. Setiap nabi mempunyai satu doa yang kalau ketika doa langsung diijabah oleh Allah. Bayang no. Setiap nabi itu dikasih Allah kesempatan kontak kasih doa iki kon doa langsung diijabah, langsung diterima, dikabul Nabi Allah. Fata'ajjalu da'watahu. Fata'ajjalu kullun nabi da'watahu. Semua nabi sudah menyegerakan doanya. Nabi Musa dipakai untuk ketika dikejar oleh Fir'aun. Selamat Nabi Musa berkat doa yang mustajab ini. Nabi Ibrahim dilempar ke api ndak kerasa panas berkat doanya yang mustajab ini. Nabi Adam diampuni oleh Allah gara-gara kesalahannya makan buah itu berkatnya doa ini. Nabi Nuh selamat daripada banjir berkat doa ini. Berkat ijabahnya doa. Nabi Yunus dilempar selamat daripada ikan paus karena doa mustajabah. Semua doa-doa Nabi dipakai di dunia. Tapi Nabi Muhammad lain. Wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kata Nabi Muhammad. Tapi Bu, Nabi Muhammad doa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang mustajab itu simpan Bu sama Nabi Muhammad. Tak simpen le doa iki untuk siapa? Untuk kon iki le, untuk umatnya nanti di hari kiamat sebagai syafaat untuk umatnya. Doanya Nabi Muhammad tidak dipakai di dunia tapi dipakai di akhirat. Ketika di akhirat Nabi Muhammad sujud kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Apa kata Allah? Irfa' ra'sak ya Muhammad. Angkat kepalamu, sal tu'ta. Mintalah, niscaya engkau akan diberi. Wasfa' tusyaffa. Berikan syafaat kepada umatmu, niscaya syafaatmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Apa ketika sujud kepada Allah yang disebut oleh Nabi Muhammad? Ya Allah, ya Rabb, ummati. Di situ disebutkan umat Nabi Muhammad, Pak. Ya Allah, umatku, ya Allah, ojo mlebokno neraka. Bayangkan di hadapan Allah masih menyebut nama kita, Pak. Umatnya agar kita tidak masuk ke dalam nerakanya Allah. Itulah rahmatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika sahabat Nabi Muhammad bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak mau ya Rasulullah berpisah denganmu. Kalau aku meninggal atau engkau meninggal sebelum aku, bagaimana aku ketemu denganmu di akhirat? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ketika engkau nanti di akhirat pengen ketemu aku, nanti temuilah aku di 3 tempat. Di mana itu? Di Sirat. Duduk nang mencak Sirat. Ya, di Siratal Mustaqim. Kon lek pengen ketemu aku nang kono nang Sirat. Ketemu aku. Apa aku nunggu? Karena aku menunggu umatku yang akan menyeberang di Siratal Mustaqim.
Duduk meneng tok ngene Pak Nabi Muhammad. Ndak nunggu ngene tok ngadeg. Jadi satpam duduk. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika kita yang banyak dosa ini lewat ke Shiratal Mustaqim, Nabi Muhammad mengangkat tangannya, ya Rabb salim, ya Rabb salim. Ya Allah, selamatkanlah umatku ini ya Allah. Selamatkanlah paijoy ya Allah sing akeh dosane. Didoano sih Pak oleh Nabi Muhammad ketika kita melewati sirat. Terus kalau ndak ada di sirat di mana wahai Rasulullah? Temuilah aku di mizan. Temuilah aku di timbangan. Duduk timbangan truk Pak. Tapi timbangan dosa dan pahala. Di situ engkau akan menemui aku. Kenapa Nabi Muhammad menunggu di situ? Takutnya Nabi Muhammad apa? Ketika umatku ditimbang, dosanya lebih besar daripada pahalanya. Di situ Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umatnya, Pak. Lalu ya Rasulullah, kalau tidak ada di timbangan di mana? Fil haud, di telagaku. Telaganya Rasulullah apa namanya? Telaga Kautsar. Temui aku di haud, di telaga Kautsar. Kemudian di telaga Kautsar, di situ Nabi Muhammad duduk menunggu umatnya yang pengen disuapi yang namanya air telaga Kautsar, yang ketika di situ kita minum tidak pernah haus abadan abada, selamanya tidak pernah haus. Lek sampean ngombe santri saiki mulai haus Pak, jangan Pak. Mulai nang omahe ngelak maneh. Lek iki Nabi Muhammad menegukkan secangkir air daripada telaga Kautsar untuk diminum umatnya, umatnya tidak akan haus selama-lamanya. Itulah Nabi Muhammad ada di tempat 3 tempat. Di mana saja? Yang pertama Sirat, bukan rumahnya Cak Sirot, bukan. Siratal Mus. Yang kedua mizan. Apa itu mizan? Timbangan antara baik dan buruk. Yang ketiga adalah haud. Apa itu haud? Telaga. Nah, disitulah Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita syafaatnya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Berapa jam sudah ini? Sudah 1 jam lebih. Cukup Gi? Cukup apa terus? Jam berapa ini? Padahal masih banyak ini cerita-cerita tentang Nabi Muhammad. Insya Allah mungkin ada kesempatan lagi kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada ustadz-ustadz atau siapa tentang membahas tentang Nabi Muhammad, kita catat, kita renungkan, kita rekam agar kita pelajari nanti biar kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah sedikit daripada kecintaan dan rahmat Nabi Muhammad kepada kita. Rugi ketika kita Nabi Muhammad begitu besar cintanya kepada kita, tapi kita tidak begitu besar cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai Nabi Muhammad seperti bertepuk sebelah tangan. Nabi Muhammad cintanya luar biasa kepada umatnya, tapi umatnya tidak cinta kepada Nabi Muhammad, tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, kalau sampean Pak hanya saja gembira seperti ini, ya. Gembira saja seperti ini, seperti Abu Lahab. Abu Lahab cuma gembira tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad. Kalau sampean podo be Abu Lahab, berarti sampean pengen masuk surga, masuk neraka, tapi setiap hari Senin diringankan siksaane sampean. Gelem sampean mlebu surga apa mlebu neraka, setiap hari Senin siksaane sampean diringankan. Pilih mana sampean? Mlebu surga. Yo melo, ajaran ini Nabi Muhammad. Ya, dengan apa? Mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sholat 5 waktu tepat waktu. Puasa ojo motel. Ya, engko poso nang warung, isu-isu subuh-subuh sahur ambek bojone, isu-isu ambek koncone ngopi nang warung.
Ngono katanya ngomong cinta kepada Nabi Muhammad. Enggak. Ikuti Nabi Muhammad. Semua ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kita ikuti, itu adalah tanda bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini diberikan tambahan cinta kepada Nabi Muhammad, tambahan rindu kita kepada Nabi Muhammad, dan diberikan kekuatan dan diberikan keistiqomahan untuk selalu mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tadi Ustadz Imdad mengatakan bahwa saya diminta untuk mengijazahkan sholawat. Sampean tahu sholawatnya? Oning anjunan ki. Sholawat apa? Sholawat Busyra. Tahu kan anunya, lafadznya? Nah, sekarang saya talkin, saya dikte, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Ketika sampean membaca ini yang saya sebutkan barusan, sampean menyebutkan membaca ini 41 kali setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh tapi ya, ojo mari begadang turu ndak sholat subuh moro-moro sholawat. Ya ndak manjur sholawati. Sunnah didahulukan, wajibnya ditinggal. Ojo sholat dulu wajib baru sholawat. 41 kali insyaallah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang kita damba-dambakan kabar gembira ini? Bukan apa-apa, Pak. Cuma satu. Apa itu? Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu adalah hadiah kabar gembira paling besar yang Allah berikan kepada kita, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ketika meninggal dalam keadaan husnul khatimah sampean masuk langsung ke dalam surga, Pak, tanpa gimbeng-gimbeng neraka, langsung surga. Amin ya rabbal. Semoga dengan kita membaca sholat Busyra 41 kali di dunia, insyaallah kita diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya dilancarkan, anaknya dijadikan anak-anak yang soleh-soleha, suaminya menjadi orang soleh, istrinya menjadi orang yang soleha, hartanya diberkahkan oleh Allah, hartanya dijaga oleh Allah, setiap doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya ijazahkan kepada sampean semua sebagaimana saya diijazahkan langsung daripada guru saya Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun, seperti yang saya sebutkan tadi, ajaztukum kama ajazani Syekh Segaf. Saya ijazahkan kepada kalian. Katakan saya terima ijazah. Ayo katakan. Diamalkan agar kita mendapatkan kabar gembira selalu. Amin ya rabbal. Mari kita sholawat Busyra 3 kali pakai hadro. Siap hadro? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah.
وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا في يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأولنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Allahumma sholli ala Muhammad. Diamalkan nggih. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk mengamalkan sholawat tersebut dan kita diberikan kabar gembira selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammadin wa ala akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la. Allahumma ya awwal awwalin ya akhirul akhirin ya dzal quwwatin ya rahman sakin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan min jasad. Wa ziyadatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan wa maghfiratan ba'da al-maut wa afa indal hisab wa amana min adab wa nasrun min ajin wa rizqna nadrahil wajhil karim ya rabbu ya rahim ya rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina 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 wa auladina wa syayikhina wa li ikhwanina jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma maghfir taqawusa' min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfir taqawusa' min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfir taqawusa' min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma zidna hubban bi sayyidina Muhammad. Allahumma zidna hubban bi sayyidina Muhammad. Allahumma zidna hubban bi sayyidina Muhammad. Bijahi Sayyidina Muhammad, bijahi Sayyidina Muhammad, bijahi Sayyidina Muhammad. Allahumma akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha khadimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha khadimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha khadimah. Ya Allah meninggalkanlah kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Meninggalkanlah orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, kerabat-kerabat kami, saudara-saudara kami, seluruh umat Islam ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna warda anna wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabul bisiril Fatihah. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.